keberadaan orang-orang yang menguasai tanah budananya, yang menguasai daya bukan. Saya kira penjelasan Pak Slamet cukup jelas dan nanti kita tinggal menguatkan sisilah yang tertulis. Dan selanjutnya Pak Slamet punya saudara berapa? Punya saudara 4 orang. Pertama kakak yang tertua namanya M. Yusul, namun sudah almarhum. Anak dari kakak saya ini ada ponakan saya, Herman Johannes, anak pertama dari kakak. Ini yang bapaknya Meninggal. yang terakhir nomor 4. Nomor pertama, Pak. Oh, Pertama. Pertama Pak Yusul, kedua Ibu Jugati. Mas Slamet Nomor 3. Keempat adik saya ini, Ibu Dayati. Oh ya. Jadi diulang Pak Slamet, nomor 1 orang tuanya adik Herman Johannes, ya. Yusul. Ya. Nomor 2 Ibu Ibu Jugati. Nomor 3 Saya Slamet Jono ya. Nomor 4 Dayati. Itu Pak. Dan perlu dilakukan kembali, adapun ahli waris tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat kepada Desa Kupang. belum pernah. Belum pernah. Dan juga tidak pernah menjual kepada pihak lain. Tuh. Pak Slamet apa sudah pernah cross check surat yang pernah saya terima di Pak Slamet, yaitu ketok itu? Sudah, betul, sesuai dengan buku RC Desa Kupang masih tetap. Mulai tahun berapa, Pak? Itu tahun, saya cross check itu mulai tahun lama Pak Karyadi menjabat. Oh, Tetap. Baru-baru ini juga 2015 Cross check lagi. cross check lagi. Saya cross check lagi masih tetap 2015 masih era ini ke Kepala Desa Suryadi Pak Bagong. iya. Juga ganti lagi Pak Muhammad sekarang, tetap masih sampai saat ini. Ini Pak Slamet dapat dari mana? Eranya Pak Karyadi? Betul, Oh, gitu. betul dari Pak Karyadi. Ini saya dapat dari Pak Slamet, ada selain petok D, ini buku letter C desa. Iya betul. Jadi sah kalau ini diberikan Pak Karyadi selaku kepala desa waktu itu Pak Karyadi. Iya. Pak Karyadi saya menceritakan untuk menjelaskan apa benar memang ini sesuai yang pernah Pak Karyadi buka di buku letter C, yang pernah Pak Karyadi lihat, sesuai dengan petok yang pernah di cross check oleh Pak Slamet. Yes, yun keterangan nih Pak Karyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, khususnya penerima kuasa Mas Rosandi, perlu saya jelaskan bahwa saya sebagai kepala desa terhitung mulai tanggal 22 Maret 1986. Oh, 86. Sepanjang perjalanan itu saya banyak menemui orientasi jabatan saya, termasuk buku letter C nomor 141 persil 77A, 77B, 7C atas nama Haji Thohir Politik. Kemudian saya cross check dengan petok D, petok D. Ini Pak. Ya, ini Sesuai Pak. sesuai betul, ini punya Pak Thohir Politik.
Nomornya sesuai. Nomornya sesuai 141, persilnya juga sesuai. Ini berapa hektar total persil? 24,322. 24 hektar ya. 24 hektar. Koma sekian. 323. Gini. Terus Pak Karyadi selama menjabat, adakah yang istilahnya ngurus terkait status ulang? Keberadaan Sepanjang aset pengetahuan saya sama sekali tidak ada yang ngurus. Namun selain keluarganya Pak Selamat dan Tauhid Politik, saudaranya. ya, Betul ada sama sekali tidak ada yang bahkan mohon maaf, apabila ada yang menyelesaikan, ada yang ngurus, saya suruh tanya kepada ahli waris. Selanjutnya Mr. Pak Karyadi, Setelah setelah jenengan purna jadi kepala desa, itu dengar-dengar ada nggak yang istilahnya memiliki atau mengeklaim atau yang membagi selain keluarganya Pak Selamat? dengar, hanya dengar, Nggak ada dengar kayak hanya dengar, nggak ada pengakuan. nggak ada pengakuan. Oh. Belum saya tanyakan. Sebab pada waktu itu saya sudah purna untuk apa menanyakan itu. Oh, Nah, gitu. Atau mungkin Pak Karyadi perso dan keterangan dari pihak pejabat desa, sekretaris desa atau kepala desa setelah Pak Karyadi? Belum, tidak ada sama sekali. Cross check lagi nih, lokasi tambak itu masuk wilayah Kupang Dusun Putih. Yang tepatnya Dusun Tegalsari, desa Blok Tegalsari, Dusun Tanjung Sari, Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Tegal. Itu utara sungai. Utara sungai. Tapi balai desanya di selatan sungai. Balai desanya di Desa Kupang. Oke, di selatan sungai. Iya. Terpisah oleh ini. Terpisah oleh sungai Belanda. Mungkin nanti disampaikan lagi Pak Karyadi. Kesaksian kayak aset ini. Saya kira yang Kira-kira waktu itu bukan ada pejabat Pak Camat atau Bupati atau Sinten untuk istilahnya menemui Pak Karyadi. Pak Karyadi ini asetku. Betul? belum ada sama sekali. Terus kan? Sumpah. Itu harus terus. Tidak. Pak Karyadi. Kalau ini yang lain-lain ini, kalau ada cerita begitu kembali lagi tak panggil ini Islam. Oh. Benar, sambil kasih nosopo barangkali saya lupa. Oh, Mohon maaf, usia sudah sekian puluh tahun. Game tersun keterangan Pak Karyadi. Mungkin Pak Karyadi pernah selain Pak Selamat dari saudara-saudaranya yang ingin tanya Pak Karyadi, nanti mungkin Sepanjang atau adik, tapi nanya, tapi tidak tanya milik siapa. Bener tambah bapak, tambah anu. Oh iya bener, bisa anu. Malah saya minta Selamat, tolong aku diberikan silsilah keluarga. Dan sudah saya terima. waktu itu. Iya. Kalau misalnya membutuhkan katakan saya sebagai kepala desa, saya sudah siap. Oke. Mungkin suatu waktu pasti butuh arsip atau hubungan keterkaitan keterangan di mana Pak Karyadi. Sama berarti ya? Iya. Mengatakan Pak Selamat, Bupati Bu Dayati, adik
adik Johan, anak dari Bapak Yusuf almarhum. Mungkin perjalanan ini membawakan nilai-nilai kebenaran seadil-adilnya, bahwa kalau mengundang jenengan ini memang sangat membutuhkan keterangan langsung dari jenengan, sekaligus keterangan dari Pak Karyadi yang pernah menjabat kepala desa Kumbang, Jabot, Sidoarjo. Terus yang terpenting kula ulangi malih, Pak Slamet mewakili keluarga dari anak dan cucu Bapak Haji Thohir Bonidi, jenengan memberikan mandat atau kuasa yang terkulo. Jenengan pun pasrah. Bu Teti, Bu Teti, Bupati, terus jenengan ketahui bahwa surat asli diserahkan ke kulo. Niki bentuk tanggung jawab kulo supados untuk mempermudah menyelesaikan masalah. Menawi enten hal-hal yang lain, mungkin adik Johan, Ibu Dayati, Bu Karyati, Pak Slamet sendiri, kalau ada yang tanya surat aslinya di mana, bisa langsung menemui kulo. Rosadi, Desa Kebukuya, Kecamatan Jabot, Kabupaten Sidoarjo. Dan selanjutnya dalam perjalanan ini kulo sampun membentuk tim hukum. Ini kulo sampaikan sebagai laporan kulo tentang ahli waris selama menjadi kuasa untuk menyelesaikan masalah aset ini. Tim hukum niku berjalannya tidak sesuai dengan waktu atau target. Dan ini proses ini biarlah berjalan mengalir. Pada hari ini tanggal 21 Oktober 2020 ini saya juga minta persetujuan, kesepakatan jenengan persiapan mengirimkan surat terkait aset tersebut. Kemana kita kirim surat itu? Yaitu ke Kepala Negara atau Presiden Republik Indonesia yang sekarang, segi Sekretaris Negara. Tembusannya nanti pertama Kepala Badan Pimpinan Negara Republik Indonesia, kedua Ketua MPR Republik Indonesia, tiga Ketua DPR Republik Indonesia, keempat Kapolri Republik Indonesia. Terus saya lanjutkan tembusan itu sebagai tindasan di daerah atau di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pertama, Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu Gubernur. Terus tindasan berikutnya Kapolda Jawa Timur. Saya tindas lagi, nanti saya juga akan kirim surat tersebut ke Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo karena aset tersebut berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang tadi sesuai dengan keterangannya Pak Karyadi bahwa aset tersebut berada di wilayah Desa Kumbang. Desa Kumbang itu ada beberapa dusun, kebetulan aset tersebut di wilayah dusun Tanjung Sari. Lah Tanjung Sari itu letaknya kalau informasi dari Pak Karyadi itu di utara Sungai Berantas. Insya Allah nanti asetnya bisa kita lihat sesuai dengan pedok dan letternya itu luasnya 24 hektar lebih. Oke. Itu. Jadi saya kira penjelasan ini
harus diketahui ahli waris, harus dipahami ahli waris. Karena saya butuh kesepakatan, persetujuan dari ahli waris untuk melayangkan surat ini. Dan nanti jenengan baca secara seksama sebelum menyetujui. Selanjutnya saya buatkan berita acara terkait surat itu akan dalam waktu yang sesegera mungkin kita kirimkan ke Jakarta atau ke kepala negara. Tadi saya butuh baca surat tersebut, dibaca ulang Mas. Saya bacakan surat yang akan dikirim ke Presiden, nanti dengan simak, jenengan amati. Kalau jenengan keberatan, surat ini tidak akan saya layangkan. Kalau jenengan sepakati dan tidak keberatan, insya Allah dalam minggu ini saya kirim ke Presiden, Sekretaris Negara. Saya baca Pak B. Kepada yang terhormat Kepala Negara, garis miring Presiden Republik Indonesia, garis miring Bapak Haji Insinyur Joko Widodo di Istana Republik Indonesia, garis miring Jakarta Pusat, Sekretaris Negara di Jakarta. Perihal surat menyampaikan tentang aset tanah yang berupa tambah dari Pak Haji Thohir Bonidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, bersama ini saya Rosandi menyampaikan beberapa hal terkait status tanah tambah sesuai surat petok D atas nama Haji Thohir Bonidin seluas 24 hektar lebih. Lokasi tambah di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pokok penyampaian surat kepada Presiden Republik Indonesia Sekretaris Negara. 1. Bahwa tanah tersebut benar tercatat di letter C buku Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. 2. Pemilik surat tanah tersebut adalah Haji Thohir Bonidin yang berupa petok D. 3. Haji Thohir Bonidin mempunyai turunan anak dan cucu sebagai ahli waris. 4. Tanah tersebut pasca tahun 1965 dikuasai oleh pihak yang tidak jelas riwayatnya, garis miring orang tertentu yang mengakui punya hubungan keluarga dengan Haji Thohir Bonidin. 5. Demi keadilan sosial dan hukum di Republik Indonesia, maka keluarga Haji Thohir Bonidin, yaitu anak dan cucunya sebagai ahli waris, menyerahkan masalah tanah tambah tersebut kepada negara. Selanjutnya, sesuai pernyataan ahli waris yang sebenarnya, surat tanah petok D asli akan diserahkan kepada negara dengan syarat asas kemanusiaan. Pemerintah berkewajiban memberikan ganti rugi atas hak ahli waris. Dan terlampirkan foto-foto dokumen-dokumen terkait: A. Surat petok D, B. Letter C, surat kuasa dan keterangan dari ahli waris, D. Surat pernyataan dari ahli waris, E. Berita acara pernyataan kuasa bersama ahli waris. Demikian surat penting yang saya sampaikan sebagai Sekretaris Negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 21 Oktober 2020, hormat saya Rosadi. Ini kalau butuh kesepakatan jenengan, persetujuan jenengan surat ini. Kalau jenengan setuju, memang kita, alasan saya yang perlu saya sampaikan kenapa ini kita tidak melakukan jalur
untuk melakukan gugatan karena kita pertimbangannya satu waktu, dua energi. Terus selanjutnya ini urusan birokrasi yang atau institusi negara yang sangat-sangat tidak gampang. Makanya berkas ini akan saya limpahkan ke Presiden akan diketahui. Dengan inisiatif kita menyerahkan aset ini ke negara dengan pertimbangan-pertimbangan syarat, yaitu negara melalui pemerintah bisa memberikan ganti rugi yang wajar, yang semestinya. Misal harga tanah itu per meter di atas 100.000, misal harga pasarnya, dan wajar kalau pemerintah sudah memberikan ganti rugi 100.000 per meter kali 24 hektar lebih. Jika 100.000 saja bisa disepakati, pemerintah bisa memberikan hak 100.000 per meter kali 24 hektar berapa Pak? Berapa? Miliar. Oh, kali 10.000. Oke. Terus jika pemerintah dan dengan sepakat ganti rugi dengan harga pasar di bawah sekitar harga pasar, misalkan harga pasar 125 sampai 150, ganti ruginya 100.000 dengan sepakat, maka bisa dikalkulasi 24 miliar yang bisa diterima oleh ahli waris. Ini skema atau gambaran yang jadi bekal kita untuk kita pahami, untuk kita mengerti, untuk kita sepakati. Kita tidak sepakat. Sudah ya, kalau jenengan sepakat, tinggal nunggu kepekaan kepala negara bahwanya merespon apa tidak ketika warga negara menghibahkan tanah seluas 24 hektar senilai lebih dari 24 M, terus kita hanya minta ganti rugi sewajarnya. Ya, nah pemerintah gak belum merespon kebajon, ya gitu Bu, bukan ya Bu? Oke, terus ini dari bekal kula, kalau simpen file niki, jangan betul keberatan, file niki kula kirim ke sekretaris negara. Buat kan? Menggunakan jangan tanpa izin ahli waris. Boleh keberatan ya? Misalnya ingin kalau film upload ke YouTube, boleh keberatan? Boleh ya? Boleh terganggu ya? Saya sudah jenengan ini. Oke Bu. Dengan tempat berita acara jenengan tapas itu. Untuk kesepakatan ini bahwa ini saya simpan, saya kirim ke sekretaris negara, sekaligus saya berikan ketika ada institusi negara, misalkan aku sampun izin jenengan atas keterangan ini, ya. Insya Allah keterangan ini bisa jadi bahan yang valid untuk jadi kebijakan pemerintah ketika kita memberikan atau menyerahkan tanah tersebut, tapi dengan syarat dulu, boten masuk di sarana gelar boten nggih, syaratnya harus diselesaikan dulu pada ini supaya surat atau dokumen negara ini benar-benar tersimpan dengan baik, benar-benar terbaik dengan baik.
kekayaan di kuasa bertahun-tahun ini. Itu nanti urusan aku. Atau nama juga. Nanti bisa disampaikan lah selalu. Kita lihat sih. Nanti bisa disampaikan oleh sambut kan. Sambut. Kalau kita luasnya gitu kan juga berita acara ini juga. Angin mati dan langit terdiam. Dua ini Pak. Hening di sekeliling Ya. sunyi sepi mencekam, menunggu keputusan sakral. Arif dan bijaksana, Tengok dulu. Kayak tutup ya. Ya, makanya. yang tak bisa mengerti jeritan kami tak bersuara, ditelan gemudah bulan. Mungkin lewat nyanyian akan dapat menyusul menguat jendela hatimu, dan kau dengar rintihan kami, kau dengar jeritan kami. Tuhan, semua terserah tindamu, merah hitam tanah kami, pucat pasi wajah bumi. Tolong arahkan mata pedang mereka yang memimpin percaturan dunia, pergolakan dunia.